Pemirsa, hingga Selasa sore jumlah korban akibat bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh untuk korban jiwa ini sudah mencapai 964 jiwa. Tapi pemerintah masih tidak mengubah level status kebencanaan dari daerah menjadi nasional. 262 orang masih hilang dan 5.000 lainnya mengalami luka-luka. Lalu apa yang membedakan status bencana nasional dan daerah? Kita akan bahas bersama pakar kebijakan publik Profesor Trubus Rahardiansyah yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Trubus, terima kasih sudah bergabung. Pak Trubus, langsung saja, bagaimana Pak penanganan pasca bencana sejauh ini yang melibatkan tim gabungan BNPB, Basarnas, TNI, Polri? Bapak melihatnya gimana? Sudah cukup maksimal belum? Kalau dikatakan maksimal belum, Mbak, karena kan Hmm. sampai hari ini masih banyak daerah-daerah terpencil atau terisolir gitu ya, yang belum mendapatkan bantuan ataupun dapat bantuan juga baru belum optimal lah, belum seluruhnya. Karena apa? Karena sesungguhnya luasnya cakupan dari terdampak bencana ini yang menyebabkan kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal penanganannya memang terjadi semacam kelambanan gitu, sehingga sampai 2 minggu ini pun masih banyak daerah-daerah yang terutama itu terisolir yang belum bisa tertangani dengan baik. Misalnya Mhm. karena tidak ada alat berat, bagaimana kemudian mereka yang tertimbun bisa diangkat kan itu. Jadi itu kan menjadi problem tersendiri. Kemudian juga mereka yang istilahnya selamat dari bencana, tetapi karena bantuan makanan yang terlambat, kemudian juga belum ini apa, bantuan air bersih juga belum, dan berbagai aksesnya juga sebagian masih sulit. Sudah terbuka sih sebagian, tapi masih khususnya di daerah Aceh Timur, Aceh Tengah, kemudian daerah Pidi Jaya misalnya, atau di daerah Tapanuli, Mbak, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, itu sebagian juga masih ada daerah-daerah yang secara akses sudah terbuka, tapi karena medannya sangat berat, nah ini yang menyebabkan kemudian apa namanya pemerintah memang mengalami kesulitan, Mbak, untuk mencapai ke daerah-daerah itu. Tapi yang terjadi sekarang ya sebenarnya lebih baik karena daripada yang awal-awal, karena ini sudah ada apa bantuan lewat 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 atas, Mbak, lewat udara, di mana penggunaan helikopter. Tetapi karena luasnya wilayah itu sendiri, kemudian jumlah helikopternya juga belum mencukupi, Mbak, bantuan itu, dan bantuan yang Mhm. dibutuhkan cukup banyak. Nah ini jadi problemnya di situ. Yang kedua memang ada daerah-daerah yang kategorinya sebenarnya parah, tetapi sepertinya pemerintah daerahnya juga ini, Mbak, kurang optimal lah dalam hal pelayanan. Di antaranya misalnya seperti di Aceh ada bupatinya yang terpaksa disersi atau bahasanya itu umroh Mhm. meninggalkan tempat ini. Nah ini kan juga menjadi tantangan tersendiri, di mana kemudian bagaimana pelayanan publiknya, karena di situ kebetulan ada 11 kecamatan yang mengalami apa kerusakan parah, tetapi kepala daerahnya tidak ada, sehingga Ya. ataupun ada juga apa namanya tidak bisa bekerja optimal karena koordinasi, kemudian kerjasama, kemudian juga kolaborasinya juga sangat minim. Di satu sisi juga ada dalam ini gubernur sebagai yang tertinggi, karena ada tiga daerah atau 4 daerah yang istilahnya menyatakan tidak mampu sejak awal gitu, tidak mampu, Mhm. dan kemudian menyerahkan kepada pemerintah provinsi ya, kepada gubernur. Tetapi di satu sisi mereka-mereka sendiri supaya sepertinya juga apa pasrah gitu, Mbak. Jadi tidak mempunyai apa inovasi kebijakan ataupun effort-effort yang lain. Nah, bagaimana mendatangkan apa bantuan yang sebenarnya sangat sangat dibutuhkan. Di satu sisi memang itu tadi karena kondisi-kondisi infrastrukturnya yang rusak parah, Mbak. Jadi untuk sampai aksesnya itu sendiri memang banyak mengalami kesulitan. Itu persoalan di situ, Mbak. Yang terakhir ya ketika Artinya, memang ya menurut saya sih silakan Pak penting itu. Trubus. Ya, ya artinya ya menurut saya memang pemerintah ini dalam penanganan terkait bencana ini memang belum dikatakan maksimal, Mbak. Meskipun pemerintah sudah menetapkan namanya prioritas nasional gitu, nah Mhm. pencanaan, karena prioritas nasional itu artinya segala kementerian, lembaga termasuk daerah itu harus bekerja keras untuk ini, Mbak, saling bantu membantu. Cuman persoalannya kan ini belum ada aturan yang jelas, Mbak. Aturannya itu Mhm. saya rasa sebenarnya harus ada inpres, kan ada instruksi presiden tuh harusnya berbentuk tertulis, Kak, sehingga
kementerian lembaga itu punya payung hukum ketika dia ataupun daerah lah dalam melaksanakan itu punya payung hukum untuk percepatan dalam hal penanganan, Mbak, gitu. Jadi yang ada kan instruksinya masih lisan itu dari ini, tapi belum berbentuk satu aturan yang sebenarnya bisa menjadi ini kan bukan hanya payung hukum tapi menjadi pedoman gitu dalam dalam mekanisme percepatan bantuan maupun optimalisasi pelayanan ini bantuan begitu, Mbak. Artinya Pak Trubus juga menyetujui begitu ya dengan banyaknya narasi yang menilai respons pemerintah ini lambat dalam menangani bencana ini, dan mungkin tadi juga disebutkan salah satu faktornya adalah cakupan wilayah yang luas ya dari Iya. 3 provinsi ini sendiri. Nah, tapi kan tadi Bapak menyebut terkait dengan prioritas nasional, Pak. Apa kemudian yang membedakan antara prioritas nasional dengan status bencana nasional ini sendiri? Iya, kalau status bencana nasional itu sesuai Undang-Undang 24 ya, 2007 itu kan memang ditetapkan oleh Presiden, Mbak. Sehingga dalam hal ini tentu suatu penetapannya kalau pengalaman dulu di pandemi COVID maupun tsunami Aceh itu kan berupa ada semacam eh, ya kewajiban yang memaksa kepada pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran melalui APBN ke daerah-daerah itu gitu ya, daerah-daerah yang mengalami bencana. Namun demikian memang ini problem di kita ini, aturan itu kan sudah lama ya, tahun 2007 Mbak, tahun 2007. Nah kalau lihat kriterianya sebenarnya sudah memenuhi kriterianya kan di situ, misalnya di pasal 7 ayat 2 itu kan ada yang jumlah korban misalnya itu yang tadi disebutkan hampir 1.000 ya jumlah korban itu, kemudian juga luasnya cakupan wilayahnya, kemudian juga infrastruktur yang rusak parah karena daerahnya lumpuh misalnya, dan kemudian menurut saya dampak ekonomi sosial ekonomi yang berat terhadap wilayah itu terutama kepada masyarakat. Nah ini kan harusnya kriteria itu sudah mencukupi, tetapi kan sekali lagi bahwa ada persoalan kemudian ketika itu dinaikkan menjadi nasional kan harus ada usulan dulu, Mbak. Usulan ini kan dari daerah-daerah itu kan kabupaten kota. Kalau kabupaten kota tanggap daruratnya itu nggak mampu, ya menyerahkan kepada gubernur. Nah, gubernur lah nanti yang menangani begitu, Mbak. Hanya ini karena menyangkut 3 provinsi, berarti ada 3 gubernur harusnya duduk bersama untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat. Nah ini kita tidak tahu kenapa Presiden 2 sampai 2 kali datang ke sana belum ada satu arah bagaimana gubernur-gubernur itu dalam hal misalnya berkolaborasi atau bekerja sama duduk bersama untuk meminta kepada pemerintah. Yang ada ini semua sebenarnya aktif dari pemerintah pusat sendiri, Mbak, gitu. Pemerintah pusat yang karena tekanan publik, karena tekanan kebijakan yang dibuat itu semuanya, pemerintah pusat dalam hal ini kemudian mengambil langkah-langkah yang sampai hari ini setidaknya sudah walaupun belum dikatakan optimal, apalagi sudah berjalan, Mbak, gitu, udah running. Tapi memang kalau mau dikatakan bencana nasional itu sudah penetapannya sudah golden time-nya sudah lewat, Mbak, gitu. Jadi ya karena ini udah pasca, Mbak. Kalau mau itu kan harusnya pada saat pada saat ini terjadinya bencana itu atau ini kan toh Presiden ke sana juga. Presiden datang ke sana itu negara hadir ya dalam hal ini itu sudah hari ke-7 kan Presiden hadir di sana. Tapi artinya dengan tidak ditetapkannya sebagai bencana nasional ini apakah memang sesuai prosedur dan ini sudah langkah yang tepat begitu yang diambil oleh pemerintah pusat gitu, Pak Trubus, karena mengingat golden time-nya udah lewat juga gitu. Iya, kalau secara ini ya bisa dikatakan tepat, Mbak. Artinya pemerintah pusat kan menunggu pemerintah daerah. Masalahnya gini, Mbak, kalau penetapan nasional itu pemerintah daerah itu kan menerima gelontoran anggaran besar sekali, Mbak, dari pusat. Nah, mereka ini kepala daerah berani siap enggak gitu loh, Mbak. Kalau enggak siap, artinya siap diaudit, siap masuk penjara kalau ada penyimpangan, dan siap segala hal, Mbak, dari mulai karena namanya bencana itu kan mulai kemudian saat kejadian maupun pasca. Nah, pasca itu ada 2 yang harus dilakukan. Apa itu? Rehabilitasi yang pertama, kemudian yang kedua rekonstruksi. Itu kan anggaran yang dibutuhkan besar sekali. Kalau anggaran digelontorkan ke sana, pemerintah daerahnya siap nggak nanti? Ada asumsi yang kedua, Mbak. Ini kepala daerah itu kan pikirannya kalau sudah itu penetapan nasional, kami daerah itu sudah menyerahkan kepada pemerintah pusat. Jadi seolah-olah mereka itu sudah ada apa-apa itu urusan pemerintah pusat lah, bukan urusan saya.
ini seolah-olah seperti itu, padahal yang terjadi mereka itu akan lebih berat, Mbak. Dia diaudit itu, Mbak. Seluruh aparat penegak hukum bisa turun dari Kejagung, KPK, BPKP, semuanya BPK itu mengaudit semua, Mbak. Dan itu Iya, akan iya. menyebabkan mereka berat. Justru yang dilakukan sekarang ini oleh Presiden sebenarnya lebih baik, artinya melindungi mereka. Kalaupun sekarang menyimpang sedikit, masih bisa ditoleransi, katakanlah seperti itu. Tapi kalau penetapan nasional, Mbak, nggak bisa itu, mereka harus betul-betul ini, nggak ada alasan mereka umroh, itu Hmm. umroh langsung bisa disikat itu, Mbak, kalau umroh. Ini kan, Mbak, dianggap sama ini, ya sudahlah, itu anggap aja disersi atau tidak Mm-mm. melaksanakan tugas dicopot aja, gitu kan bahasanya sebenarnya itu. Tapi kalau misalnya penetapan nasional, bisa saja dia masuk penjara, Mbak, itu sebagai bentuk tanggung jawab dia yang menurut saya tidak bisa ditolerir, artinya di situ ada pelanggaran hukum yang berat yang dilakukan, begitu, Mbak, kira-kira. Tapi selain itu apa sih Pak kemudian perbedaan mencolok antara status bencana nasional dan daerah? Apakah mempengaruhi respons pemerintah pusat sendiri? Oh iya, kalau pemerintah pusat itu kan sifatnya kalau di dalam ketentuannya kan memang ini, Mbak, menunggu ini, Mbak, bagaimana pemerintah daerah mengatasi. Selama ini kan memang semua bencana itu menjadi kewenangan pemerintah daerah, Mbak. Jadi Hmm. pemerintah daerah, otonomi daerah itu memberikan kewenangan tanggap darurat itu ada di Mm-mm. daerah. Di daerah itu ada kabupaten kota. Kalau kabupaten nggak mampu, kabupaten kota mampu, ya ada gubernur, di atasnya gubernur. Dulu di Yogyakarta tahun 2006 itu, Mbak, itu tahun 2006 tuh di Jogja itu yang menjadi tanda tangan gubernur yang melaksanakan. Karena apa? Karena Bupati Sleman, Bupati Kulon Progo, Bupati Bantul tidak mampu melaksanakan. Jadi menyerahkan kepada provinsi, tapi tidak menjadi nasional, Mbak. Sama dengan apa namanya bencana di Kalimantan Barat itu waktu itu juga, atau Kalsel itu juga pernah terjadi tahun berapa itu juga nggak menjadi nasional. Atau kalau kita di Palu juga begitu, termasuk yang belum lama di Cianjur juga nggak menjadi tanggung jawab pemerintah Pemprov gitu, Mbak. Bukan dari nasional, karena nasional selama ini yang terjadi hanya pada kasusnya itu, kasus tsunami. Nah, tsunami itu sebenarnya bencananya lebih kecil daripada yang sekarang. Karena tsunami itu Hmm. hanya yang terdampak itu hanya sekitar pantai, Mbak. Kalau ini kan masuk ke pedalaman-pedalaman semua, Mbak. Bahkan berapa kampung yang hilang desa atau gompong-gompong, kalau desa kampung atau gompong kalau di Aceh itu. Nah, Hmm. itu hilang, Mbak. Jadi ini kan juga hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Apakah kemudian hilangnya ini masih bisa direkonstruksi lagi atau direhabilitasi atau bagaimana? Atau didirikan rumah bangunan baru atau bagaimana, kan belum ada kejelasan juga. Nah, menurut saya memang Ya. ini semua menyalahkan ke pemerintah pusat, tapi sebenarnya pemerintah pusat tidak sepenuhnya salah. Karena apa? Karena memang pemerintah pusat juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, dalam arti yang penting adalah penyelamatannya, Mbak. Artinya menyelamatkan dari korban-korban bencana yang berlanjut itu. Tetapi karena apa, sekali lagi pemerintah pusat itu kan nggak tahu persis apa yang terjadi di daerah kecuali daerah itu sendiri. Yang tahu itu kan pemerintah daerah, Mbak, sesungguhnya. Tapi ini yang terjadi di Hmm. media sosial, saling saling lempar soal pemerintah daerah menyalahkan pemerintah pusat karena pemerintah nggak mau menjadi penetapan nasional, pemerintah daerah maunya enak-enak, kan itu juga jadi hal yang ini juga, Mbak. Tetapi pemerintah pusat sendiri sudah berjalan jauh dalam hal ini, melakukan ini sampai presiden datang 2 kali, itu kan menjadi perhatian atensi luar biasa, Pak. Tetapi memang itu tadi memang belum optimal karena persoalannya Hmm. ya itu tadi, wilayah yang luas Ya. tadi, korbannya juga banyak, sementara kondisinya yang terjadi kan sebenarnya pernah itu nggak ada. Jadi gini, Mbak, di 3 wilayah itu kan sebenarnya minim terhadap yang namanya ini, Mbak, semacam edukasi kebencanaan. Jadi Ya. dia nggak pernah mengantisipasi, misalnya kalau orang bencana terjadi itu apa dan masyarakatnya harus bagaimana, istilahnya harus melarikan diri kemana. Coba kalau Anda ke Yogyakarta di daerah Gunung Merapi itu kan masyarakat sudah tahu, Mbak, ketika bencana dia lari kemana, menyelamatkan diri kemana. Atau kalau Anda ke Lumajang itu di sana ada Gunung Semeru yang juga sering meledak. Itu masyarakat sudah tahu, Mbak. Nah, sekarang Hmm. untuk masyarakat yang di tiga provinsi ini ambil minim, Mbak, pengetahuannya. Nah, ini kan sebenarnya siapa yang salah? Ya pemerintah daerah. Ya. Kenapa tidak pernah mengedukasi? Kan gitu, anggaran adanya. Ada lain persoalan yang ketiga, persoalan anggaran tuh, Mbak. Jadi anggaran ini kan jadi problem kan, karena anggapan bahwa selama ini tanggap darurat itu anggarannya dikurangi terus. Seperti itu kan, seperti Hmm. itu karena belakangan ada pemangkasan terhadap BNPB atau apa. Sebenarnya ini kan gini, Mbak, ada peraturan, sebenarnya perpres ya kalau nggak salah itu, Perpres 75, dan ada Mhm. PMK, peraturan Menteri Keuangan nomor 28 kalau nggak, ada namanya ini, Mbak, dana bersama dalam bencana. Ya, aturannya sebenarnya. Jadi artinya
kalaupun ada anggaran sedikit dari BNPB atau lembaga sedikit itu bisa dibantu dengan yang lainnya gitu loh Mbak. Nah, itu Oke. sebenarnya aturannya ada, cuman saya nggak tahu apakah ini dipahami atau tidak. Ini tentu menjadi catatan tersendiri lah menurut saya gitu Mbak. Menarik tadi dari Pak Trubus menyampaikan bahwa saja pemerintah pusat tidak sepenuhnya salah begitu ya Pak terkait Ya, dengan yang terjadi saat ini dengan juga responsnya. Tapi gimana Pak dengan kebijakan Presiden Prabowo? Masih ada yang kurang nggak apa yang mungkin Pak Trubus lihat sejauh ini? ya kalau dari presiden yang apa yang ya tentu dalam penyanaan bencana ini kan kurang gini Mbak persoalannya untuk daerah-daerah yang sebenarnya terisolir dan Mhm. ini apa itu kan harusnya segera ditetapkan alat-alat berat Mbak untuk mengangkat atau membongkar apa timbunan-timbunan tanah yang tanah atau lumpur lah dulunya itu yang kemudian itu mungkin di antara masyarakat keluarganya masih tertimbun di situ Mbak itu kan yang paling ini yang kemudian catatan paling penting ini kalau pemerintah kan Pak Presiden kan menjanjikan misalnya bagi yang meninggal dapat berapa 15 juta atau berapa itu kemudian juga anggaran yang dulunya untuk daerah 2 miliar yang diusulkan oleh Mendagri kemudian disusul jadi 4 miliar misalnya. Itu kan artinya Pak Prabowo sudah sebagai presiden sudah banyak memberikan ini Mbak. Cuman nah ini persoalannya kalau misalnya nanti tidak ada pengawasan yang ketat, ini saya khawatir itu nanti terjadi Mbak penyimpangan malah jadi bancaan juga Hmm. itu nanti anggaran yang begitu besar kan yang tidak digelontorkan sesuai dengan apa janji presiden atau keputusan presiden bukan janji lagi, keputusan presiden akan memberikan anggaran yang optimal ke sana. Tetapi ini kan perlu juga dilakukan semacam pengawasan yang ketat, bagaimana kesiapan daerah dan bagaimana juga infrastruktur yang ada. Nah, ini kan tidak semudah yang kita bayangkan karena sudah menyangkut anggaran, tentu potensi-potensi terjadi penyalahgunaan, potensi maladministrasi atau potensi kebocoran, katakanlah itu juga tinggi, Mbak. Kalau kemudian tidak ada apa semacam ini apa bukan saja pengawasan tapi bagaimana penindakan lah dalam hal ini law enforcement Mbak itu. Nah yang menjadi berat itu karena itu selama ini kita pengalamannya itu cuman ini Mbak lingkupnya kabupaten kota. Jadi kalau ada bencana Mhm. misalnya Cianjur sudah Pak Cianjur doang Mbak gitu nggak sampai ini lah. Ini sementara yang terjadi atau Yogyakarta ya hanya terjadi pada Bupati Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo gitu. Tapi ketika Palu juga sama, hanya di sekitar Palu, daerah Palu itu saja. Tapi kalau ini beratnya itu di 3 wilayah, Mbak. Ini tiga Iya. provinsi. 3 provinsi itu kita belum punya pengalaman terhadap itu. Bagaimana cara menangani secara cepat. Nah, karena itu menurut saya memang aturan undang-undang yang ada ini harusnya DPR segera merevisi itu. Jadi revisi undang-undang itu Hmm. tahun 2007, Mbak. Undang-undang 2004 tahun itu tahun 2007 Terkait? terkait bencana itu kan undang kebencanaan kan Mhm. rujukannya itu, Mbak. Jadi Mhm. Undang-Undang 24 tahun 2007. Nah, sekarang sudah tahun berapa ini? Nah, ini kan Iya harusnya betul. sudah harusnya sudah direvisi menyesuaikan karena di dalam undang-undang itu lebih banyak fokusnya kepada penanganan terkait kalau itu bencananya sifatnya lokal. Kalau lokal itu Padahal dampak tanggal. penanggulangannya penting juga ya Pak untuk sebelum Iya. mitigasi yang Bapak sampaikan tadi gitu ya. Iya dong, iya karena itu menjadi kunci kan, kunci di dalam Mhm. percepatan percepatan penanganan. Karena namanya bencana, bencana itu kan force major, Pak. Bencana itu darurat. Mhm. Segala sesuatu kebijakan itu sifatnya apa? eh, keselamatan keselamatan dan kemanusiaan, Mbak. Bagaimana menyelamatkan korban dari sisi kemanusiaan, bagaimana kita segera memberikan bantuan, kan intinya itu. Ya. Ya, sehingga menurut saya ini harus disesuaikan aturan itu dengan kondisi perkembangan ini. Dengan adanya bencana yang di 3 provinsi itu, setidak-tidaknya DPR harus juga memikirkan itu bagaimana kemudian merevisi undang-undang yang sesuai dengan kondisi realitas yang Hmm. sekarang. Gitu. Saat akan ada bencana terjadi 4 atau 5 provinsi sekaligus atau 10 provinsi sekaligus bersama, itu kan juga harus sudah antisipasi sekarang loh Mbak. Artinya apa yang terjadi di 3 provinsi ini menjadi catatan selain persoalan yang ramai dibicarakan mengenai alih fungsi lahan, banyaknya perusahaan yang melakukan entah itu legal mining atau legal mining atau apa illegal Mhm. lodging atau lodging juga yang legal juga kan yang masalahnya kan ada yang legal kan ada yang juga perkebunan juga. Menurut saya hal-hal yang berkait dengan ini juga harus disesuaikan semua Mbak termasuk perizinan itu kan harus dilihat juga apakah perizinan Ya. ramai di viral itu perizinan yang dilakukan oleh era Pak Zulhas misalnya itu kan ramai diviral-viralkan itu kan Mhm. sebenarnya nggak usah diviralkan DPR dipanggil aja itu Pak Zulhas itu dipanggil itu Anda mengeluarkan 600 izin dalam penguasaan Anda selama jadi menteri itu untuk apa saja kan bisa Mhm. diaudit itu Mbak diinvestigasi kalau misalnya terjadi penyimpangan apa yang di era Bu Siti Nurbaya misalnya itu berapa yang diizinkan berapa ini selama pemimpin 10 tahun Bu Siti Nurbaya ini mengeluarkan berapa itu kan harus diinvestigasi Mbak jangan kemudian Ya. dijatuhkan ya sekarang yang eranya Raja Juli Antoni itu Raja Juli Antoni ya tinggal
ini Mbak, diminta untuk mengevaluasi semuanya kan, karena Mm-mm. Raja Juli Antoni juga belakangan diketahui memberikan izin kepada ini kan, walaupun dia bantah katanya saya nggak pernah memberikan izin, tapi buktinya Ya, ada izin yang dikeluarkan. Ini kan sesuatu betul. yang menurut saya tidak perlu lagi saling lempar-melempar, tinggal itu dipanggil aja DPR melakukan investigasi. Ya kan, memanggillah kemudian aparat penegak hukum kalau memang dicurigai ada temuan-temuan yang mencurigakan. Ya ini laporan-laporan di masyarakat itu kan segera perlu ditindaklanjuti Mbak, supaya apa, bencana di kemudian lagi tidak terjadi kembali. Apa yang harus dilakukan, apa harus reboisasi, apa harus menanam kembali, harus atau melakukan hal-hal lain yang perlu dilakukan, atau reklamasi kalau perlu misalnya, atau hal-hal lain yang perlu dilakukan Mbak. Jadi menurut saya ini berbagai kebijakan perlu ini Mbak, diprioritaskan dalam rangka untuk mengantisipasi supaya tidak terulang kembali. Artinya banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah ini. Salah satunya tadi revisi undang-undang yang dari tahun 2007 itu tadi. Begitu ya Pak Trubus, yang memang mungkin Iya, sudah tidak efektif untuk saat ini apalagi dalam keadaan bencana. Nah tadi saya menarik terakhir tadi Pak Trubus membahas mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi gitu ya. Saya penasaran Pak Trubus, mungkin terakhir dari saya, sejauh mana kemudian pemerintah harus hadir di fase rehabilitasi dan konstruksi ini setelah bencana? iya, rehabilitasi itu kan pertama kan satu hal yang sangat penting, Mbak. Rehabilitasi itu Mm-mm. menyangkut adalah bagaimana korban itu bisa move on. Korban itu kan kebanyakan kaget shock itu begitu melihat air bah datang atau banjir bandang. Nah, di antara masyarakat itu juga akhirnya dihadapkan oleh korban yang ini, Mbak, keluarganya yang jadi korban. Nah, karena itu kan mungkin ada secara psikologis itu kan jadi mengalami shock kan, mengalami stres lah gitu. Nah, saya khawatir kalau masyarakat pemerintah nggak cepat merespon itu, memberikan pendampingan, konseling, misalnya seperti itu, akhirnya mereka stres, Mbak. Stres akhirnya meninggal jadi korban juga kan gitu. Jadi termasuk di dalam bagaimana kemudian asupan makanan, asupan gizi, obat-obatan, medis. Karena kesulitan yang paling pertama di sana itu masalah ini, Mbak. Masalah dokter itu, tenaga kesehatan itu minim sekali. Ada dokter yang ada di sana kebanyakan juga kena gempa juga, kena bencana juga gitu, Mbak. Jadi ini Hmm. yang perlu didatangkan dari daerah lain kan, nah, sehingga perlu ini juga dilakukan. Yang terkait dengan ini rehabilitasi itu juga menyangkut ini apakah rumah-rumah yang selama ini masih bisa direvisi, direnovasi, ya direnovasi Mbak, direnovasi, diperbaiki berapa rumah itu yang penting dalam kaitannya dengan rehabilitasi. Yang kedua kaitannya dengan rekonstruksi. Rekonstruksi ini untuk kan ada daerah-daerah yang kampung-kampungnya hilang Mbak. Nah kalau hilang misalnya itu apakah perlu dibangun di atasnya kembali? Tapi biasanya masyarakat kan trauma dibangun di atas kembali yang dulu reruntuhan asal usul dulu kan gitu ya, atau ditempatkan direlokasi di tempat yang jauh. Ini kan sesuatu yang, nah ini Hmm. anggaran yang digelontorkan banyak sekali Mbak saat rekonstruksi itu. Apakah dipikirkan juga bagaimana kemudian setelah dipindahkan di tempat yang baru itu, apakah masyarakatnya masih semangat, masih support atau tidak? Karena semangat Tapi supportnya itu mampu maksudnya nggak Pak pemerintah menanggungnya anggaran yang dibutuhkan tadi yang Pak Trubus sebutkan tadi kira-kira? ya kalau pemerintah ya tentu mampu Mbak, tinggal bagaimana kemudian kepala Hmm. daerah, Bapak Presiden itu selalu duduk bersama. Memang itu kan tugasnya adalah sebenarnya kan di bawah Presiden itu ada Menko Mbak, di bawah Menko itu ada menteri-menteri. Itu kan sebenarnya Hmm. menteri-menteri itu diaktifkan, didorong agar kemudian mendorong kepada kepala daerah, dalam ini gubernur dan wali kota, bupati kan gitu. Jadi sebenarnya tinggal sinergitas kolaboratif, mereka sering koordinasi itu mampu sih Mbak. Kalaupun ini Hmm. ada kekurangan anggaran kan juga masih bisa dicarikan dengan sumber-sumber yang lain. Artinya pemerintah pusat juga punya kewenangan untuk mencari sumber-sumber. Kalau anggaran seperti katakan presiden kan ada Mbak. Ya, ya. Jadi itu Mbak menurut saya yang penting. Ya, Baik, selain memang tadi banyak PR dan hal yang harus dilakukan begitu ya Pak oleh pemerintah ya, terkait dengan kebijakan ini pasca bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh, dan juga pentingnya tadi yang paling saya highlight dari Pak Trubus adalah sinergitas dan juga kolaborasi antara pemerintah dan juga banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah ini sendiri untuk menanggulangi bencana ini seperti apa. Bukan hanya pasca bencana tapi mitigasi untuk masyarakat juga sangat penting harus dilakukan. Baik, terima kasih Pak Trubus tentunya untuk ya sama-sama. informasinya hari ini, untuk insight-nya untuk kita. Terima kasih atas waktunya bergabung di Liputan Amisi TV. Ya, Selamat sore sama-sama. Pak Trubus, salam sehat Sore, selalu Pak. sama-sama. Yuk.